Cair ini bukan bahan yang aman untuk dikonsumsi, bahkan dia memang tidak digunakan untuk menjadi bahan untuk penambah makanan ya, untuk dimakan. Baca ya, beberapa hari ini ada kasus kesehatan yang menimpa anak-anak yang dilaporkan dan agak luput dari pembicaraan di media ya, di sosial media oleh kita semua. Karena saking banyaknya hiruk pikuknya kejadian-kejadian demi kejadian yang terjadi di Indonesia nih ya, sampai ada satu hal yang sangat berbahaya sampai tidak kita hiraukan ini dan harus saya angkat. Kenapa? Karena menyangkut kepada keselamatan anak-anak kita ya. Jadi ini beberapa harian, beberapa media sudah mengabarkan adanya kasus kesehatan yang menimpa puluhan anak, terutama di Jawa Barat nih, di beberapa kabupaten di Jawa Barat, akibat mereka mengkonsumsi jajanan yang sekarang ini sedang populer di kalangan anak-anak, namanya cikibul, ciki ngebul, dengan menggunakan nitrogen cair ya, dijual untuk anak-anak karena sepertinya jadi menarik sekali karena cikinya sendiri itu warna-warni. Dari sisi warna-warninya saja kita sudah berpikir ini warna-warninya terbuat dari bahan pewarna apa gitu ya. Habis itu diberikan nitrogen cair lalu kemudian menghasilkan suatu sensasi dimana kalau ciki ini dimakan kemudian ngebul. Ada asap yang berasal dari nitrogen itu ngebul dan itu disukai sama anak-anak. Karena seperti naga yang menyemburkan asap gitu ya, dragon breath gitu. Padahal tanpa disadari oleh anak-anak, nitrogen cair yang dikonsumsi bersama dengan ciki yang disajikan oleh para penjual ini amat sangat berbahaya bagi kesehatan mereka. Ya, nitrogen cair ini bukan bahan yang aman untuk dikonsumsi, bahkan dia memang tidak digunakan untuk menjadi bahan untuk penambah makanan ya, untuk dimakan. Nitrogen cair itu hanya digunakan untuk mengawetkan es atau ice cream yang dijual di toko atau dijual di grocery begitu untuk dibawa pulang supaya ice creamnya itu nggak mencair gitu kan. Karena nitrogen cair ini sifatnya kan dia adalah bahan cair yang walaupun dia liquid ya, tapi tampaknya dia mengandung gas karena dia sangat-sangat dingin. Ya, suhunya tuh sangat-sangat dingin. Dan karena suhunya yang sangat dingin inilah yang membuat dia amat sangat berbahaya apabila sampai masuk ke dalam saluran pencernaan dari orang yang mengkonsumsinya. Saya sendiri belum pernah lihat ya ada penjual yang jual cikibul ini ya. Katanya sih mereka jualannya di tempat-tempat yang anak-anaknya tuh lagi banyak ya, misalnya mungkin di depan sekolah atau di area-area yang mana itu menjadi area di mana anak-anak banyak terkonsentrasi di situ gitu ya. Dan ternyata sudah banyak sekali laporan yang menyatakan terjadinya kasus ya, sampai oleh beberapa dinas kesehatan disebut sebagai outbreak ini. Ya, kejadian luar biasa. Dan kita tidak bisa biarkan ini terjadi karena anak-anak ini akan menjadi populasi yang amat sangat berisiko kalau tidak segera pemerintah hadir. Kalau tidak segera Menteri Kesehatan, BPOM, ya, maupun dinas kesehatan terkait di setiap kabupaten dan provinsi itu hadir untuk segera melakukan tindakan terhadap penjualan cikibul yang sangat berbahaya bagi kesehatan anak-anak ini. Itu tindakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini ya dalam kasus yang sangat berbahaya untuk dilanjutkan ini oleh para penjual ini ya, bahaya sekali loh cikibul ini untuk anak-anak ya. Saya coba cari-cari tahu apakah pemerintah sudah melakukan suatu tindakan tertentu nih untuk penjualan cikibul ini ya. Jadi yang saya baca itu Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran tanggal 6 Januari 2023 dan surat edaran dari BPOM ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan,
tanggalnya sama 6 Januari 2023 juga perihal pengawasan pangan olahan siap saji yang ditambahkan nitrogen cair. Jadi surat edaran itu menyatakan informasi bahwa terjadi kasus kesakitan atau foodborne disease yang diduga akibat mengkonsumsi makanan ciki ngebul. Penggunaan nitrogen cair pada produk pangan siap saji ini akan dapat merusak organ tubuh. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah ya surat edaran ini cukup ya dijadikan sebagai satu produk hukum yang bisa dipakai untuk melakukan pelarangan kepada para penjual ciki ngebul ini ya. Sebab kalau hanya sekedar edaran saja, hanya sekedar imbauan saja, itu tidak akan menyelesaikan masalah ya. Di sini saja sebetulnya kasus keracunan karena ciki ngebul ini sebetulnya udah dilaporkan beberapa bulan yang lalu ya, sejak makanan ini mulai trending nih di kalangan anak-anak ya, terutama di daerah-daerah sih, di daerah-daerah begitu ya. Sudah dari sejak bulan Juli itu sudah ada laporan dari Jawa Timur akan adanya luka bakar yang terjadi karena mengkonsumsi ciki ngebul ini. Lalu di bulan November juga di Kabupaten Tasikmalaya juga sudah dilaporkan kok kejadian luar biasa loh, KLB nih, keracunan akibat makanan yang mengandung nitrogen cair ini. Ada 23 orang masuk rumah sakit. Lalu di bulan Desember 2022 di Jakarta juga sudah ada laporan tentang anak yang mengalami keracunan karena mengkonsumsi jajanan ciki ngebul ini. Nah, kalau dibiarkan saja hanya sebatas kepada surat edaran saja dan tidak ada tindakan apapun, ini ya kasus akan terus bergulir ya. Saya tuh nggak habis pikir ya, apakah hanya segitu saja gitu loh perlindungan pemerintah terhadap masyarakat ya. Apakah hanya cukup dengan mengimbau, hanya cukup dengan membuat surat edaran saja gitu. Tapi tidak ada satu langkah-langkah represif untuk melindungi warga negara Indonesia, melindungi masyarakat Indonesia itu dari bahayanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang dijual secara bebas dan ternyata memberikan efek berbahaya, bahkan berpotensi untuk menimbulkan efek mematikan. Apakah harus menunggu sampai ada anak yang meninggal terjadi korban akibat konsumsi ciki ngebul yang mengandung nitrogen cair ini? Apakah harus menunggu seperti itu? Padahal sudah ada puluhan anak-anak yang sudah mengalami korban karena tidak adanya pengawasan yang ketat dalam kasus ini ya. Nah, saya juga pengen tahu juga ya dari BPOM sendiri itu apakah ada sih suatu perangkat hukum tertentu, produk hukum tertentu yang digunakan ketika masyarakat itu mengalami kerugian yang menimbulkan potensi kesehatan yang serius akibat dari tindakan yang dilakukan oleh orang lain ya. Dalam ini adalah penjualan liar dari ciki ngebul ini ya. Sebab sebetulnya kalau tidak ada jajanan ini, ya sebetulnya anak-anak juga bisa jajan yang lain, ya kan? Tetapi ketika ada jajanan yang menarik anak-anak, tentu saja mereka akan mencobanya dan mencobanya itu menimbulkan risiko berbahaya loh bagi kesehatan mereka gitu. Jadi kita jangan punya suatu budaya atau habit membiarkan saja keadaan ini dan membiarkan masyarakat itu menanggung risikonya sendiri gitu loh. Jadi budaya atau habit seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah itu kalau bisa disudahi dong. Jangan sampai sekali lagi, berkali-kali lagi masyarakat itu menjadi korban dan mereka sendiri tidak tahu kepada siapa mereka harus mendapatkan perlindungan atas risiko kesehatan yang mereka tempuh karena ketidaktahuan mereka. Sebetulnya nitrogen cair, liquid nitrogen ini apakah memang suatu bahan kimia yang lazim untuk digunakan pada industri makanan dan minuman sih? Ya memang, karena nitrogen cair ini sudah lama digunakan di dalam industri makanan dan minuman dengan tujuan untuk mendinginkan ya, mempertahankan suhu dingin dari suatu makanan dan minuman beku, misalnya es krim, kemudian juga beberapa makanan yang memang dibekukan ya ketika dijual. Kemudian nitrogen cair ini juga mampu untuk membekukan suatu makanan atau minuman
dan sekaligus dia bisa mengurangi pertumbuhan mikroba selama proses pembuatan makanan atau penyimpanan makanan itu. Tetapi tugasnya atau tujuan diberikannya nitrogen cair ya hanya sebatas itu, bukan untuk sampai dikonsumsi, dimakan oleh orang yang akan mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi nitrogen cair itu tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi bersama dengan makanan yang dibekukan itu. Kenapa? Karena dia dia senyawa yang sangat berbahaya. Dia itu adalah bahan yang sangat berbahaya apabila sampai dikonsumsi. Ya, satu, dia memiliki sifat dingin yang sangat ekstrim ya, suhunya sangat rendah, dan karena itulah maka dia memiliki resiko apabila mengalami paparan yang tidak disengaja gitu ya oleh konsumennya. Apa itu? Pertama, dengan sifatnya yang sangat dingin, justru dia akan bisa menimbulkan korosif ya, dia bersifat korosif, jadi melukai, mencederai saluran pencernaan orang yang terkonsumsi oleh nitrogen cair tersebut. Dan ini adalah laporan kasus yang paling banyak dilaporkan oleh anak-anak yang sampai masuk rumah sakit gara-gara mengkonsumsi cikibul ini ya, ciki ngebul ini ya, yang sekarang lagi marak dijajakan atau dijual oleh para penjual makanan. Kenapa anak-anak sangat tertarik? Ya pertama karena memang bentuknya makanan ini menarik bagi mereka ya, karena pertama dari si cikinya sendiri itu warna-warni, kemudian ada ngebul-ngebul efek dari nitrogen cair yang dimasukkan oleh penjualnya itu, dan automatically ketika dikonsumsi si cikinya itu nitrogen cairnya juga masuk. Dan ini kemudian menimbulkan efek sensasi seakan-akan ada asap yang keluar dari mulut sampai hidung ya. Tetapi mereka tidak memperhitungkan bahwa ketika nitrogen cair itu terkonsumsi masuk ke dalam saluran pencernaan, maka mereka memiliki risiko untuk menimbulkan radang dingin ya, radang dingin yang luar biasa, sampai kemudian melukai, mencederai, bahkan bisa merobek saluran pencernaan di mana si nitrogen cair itu terkonsumsi. Kemudian berikutnya lagi dengan asap yang ditimbulkan ya, itu akan mengakibatkan sesak nafas apabila konsumsi nitrogen cairnya itu berlebihan, kemudian juga bisa menimbulkan luka atau bahkan robekan pada lambung, dan amat sangat berbahaya ya di kedepannya karena bisa menimbulkan sepsis. Apalagi kalau lambung dan saluran pencernaan dari orang yang mengkonsumsi itu ternyata sudah terkontaminasi bakteri patogen, sehingga amat sangat mudah untuk mengalami sepsis atau mengalami infeksi yang mencapai saluran darah, dan ini amat sangat berbahaya. Walaupun nitrogen cair itu sendiri bukan suatu zat yang secara langsung mematikan, ya, dia tidak langsung menimbulkan efek letal, efek mematikan bagi orang yang terkena, terpapar atau terkonsumsi oleh nitrogen cair ini, tetapi Food and Drug Administration atau FDA itu sudah menyatakan memperingatkan potensi bahaya dari nitrogen cair ini, karena walaupun dia tidak secara langsung menimbulkan efek letal bagi orang yang mengkonsumsinya, tetapi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh paparan nitrogen cair ini secara tidak langsung ya, tergantung dari banyaknya nitrogen cair ini terkonsumsi, ya akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya dan akan bisa juga berpotensi untuk membuat korban mengalami kematian ya. Jadi selain dia itu memiliki efek merusak kulit, merusak mukosa bagian dalam, jadi kalau terkonsumsi ya, misalnya si cikibul itu dimakan begitu, kan langsung masuk ke saluran pencernaan seperti itu, dan itu akan menimbulkan kerusakan dari saluran pencernaan sampai ke lambung. Bahaya sekali itu. Bagaimana berbahayanya sih nitrogen cair ini ya, sampai bisa melukai bahkan merobek saluran pencernaan dan bisa menimbulkan sesak nafas yang serius. Bahkan beberapa artikel yang saya baca itu sampai menimbulkan kematian pada jaringan paru ya, ketika orang menghirup nitrogen cair tersebut ya. Ini ada artikel dari National Collaborating Center for Environmental Health. Mereka menyebutkan ya bahwa nitrogen cair ini karena dia bentuknya liquid, tetapi dia memiliki titik didih yang sangat rendah, artinya titik bekunya sangat-sangat rendah, sampai minus 196 derajat Celcius, sehingga dia akan berbentuk gas pada suhu kamar.
karena titik bekunya itu rendah sekali, sedangkan didihnya saja minus 190 derajat ya. Bandingkan dengan air. Air itu titik didihnya 100 derajat Celcius. Sementara nitrogen cair ini dalam bentuknya sebagai nitrogen cair, sebagai cairan, titik didihnya itu minus 196 derajat Celcius. Jadi Anda bisa bayangkan titik bekunya itu segimana. Sedemikian sehingga ketika dia ada di suhu kamar, dia berbentuknya tuh jadi gas gitu, ya. Dan nitrogen cair ini memang sudah lama digunakan pada industri makanan. Sekali lagi, bukan untuk dikonsumsi, tetapi sebagai bahan, sebagai senyawa untuk mendinginkan, membantu proses pendinginan dan pembukaan dari makanan atau minuman yang dijual. Dan tidak pernah ada satu regulasi yang mengizinkan ya nitrogen cair itu dikonsumsi ya, sampai dikonsumsi oleh konsumen, oleh orang yang membeli bahan makanan tertentu. Dan ini mestinya Kementerian Kesehatan maupun BPOM ini nggak cuma sekedar menyampaikan surat edaran saja, tetapi seharusnya BPOM terutama, karena BPOM ini kan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, badan yang mengelola, yang menjaga masyarakat ya, dan melindungi masyarakat dari potensi-potensi atau resiko-resiko berbahaya. Salah satunya adalah dari foodborne disease ya, dari penyakit yang disebabkan oleh makanan. Dan yang sudah jelas bahwa ini bukan saja kontaminasi, tetapi nitrogen cair ini memang sengaja menjadi bahan yang menyatu dengan makanan yang dijual, si Ciki Ngebul ini. Jadi sekali lagi ini tidak bisa dibiarkan hanya dengan surat edaran. Saya ingin Kementerian Kesehatan, BPOM ya, ini memberikan tindakan hukum yang lebih dari sekedar surat edaran. Dan mudah-mudahan kejadian ini sudah bisa ditangkap oleh YLKI ya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, karena mereka ini pun juga harusnya memiliki kepekaan terhadap kejadian-kejadian yang mencederai kondisi kesehatan masyarakat. Itu mereka harus hadir dan mereka memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan dan BPOM dalam hal ini, dan BPOM serta Kementerian Kesehatan yang harusnya mengeluarkan produk hukum untuk melakukan pelarangan terhadap penjualan makanan Cikibul ini.